jemaat Tuhan yang ada di Warakas, dan juga segenap jemaat Tuhan yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari PKJ 216, Berlimpah Suka Citaku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menopang kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, di dalam kami menghayati akan kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari akan ketidakmampuan kami. Karena itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan juga di dalam hamba-Mu akan menguraikannya, sehingga kami bersama-sama boleh menemukan makna terindah dan terdalam dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Seorang Penabur. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?"
Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa diberikan oleh Tuhan untuk tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa berjuang dengan hati yang gembira melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini Lukas 8 ayat 14-15, saya mengangkat satu tema, yaitu menjadi pendengar firman Tuhan yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini, kemudahan dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan semakin terjawab, terutama dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kita tidak hanya dapat mendengarkan firman Tuhan dari satu tempat saja, tetapi kecanggihan teknologi membuat kita mudah untuk mendengarkan firman Tuhan dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Misalnya, kita yang ada di Warakas ini bisa mendengarkan firman Tuhan dari Gereja Toraja di Depok. Bisa juga kita mendengarkan firman Tuhan dari Gereja Toraja yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di Makassar. Jika kita rutin untuk mengikuti tayangan-tayangan itu, sungguh kita menjadi kaya di dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dalam hal penyajian firman Tuhan, sungguh memberikan banyak warna dan nuansa. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini tentang perumpamaan seorang penabur, di mana perumpamaan ini ditujukan kepada para pendengar firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi belum tentu mereka mempunyai respon yang sama ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, respon terhadap firman Tuhan itu sangat menentukan apakah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup pendengarnya. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita membaca bahwa ada 4 tempat di mana benih firman Tuhan itu dapat jatuh. Dan 4 tempat itu adalah penggambaran dari respon kita terhadap firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita fokus pada ayatnya yang ke-15. Di situ kita membaca bahwa firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman
dan setelah mendengar firman-Nya ditaruh di hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Di sini kita melihat suatu proses yang sangat jelas bahwa setelah firman Tuhan didengar dan direnungkan, kita harus menaruh firman Tuhan itu di dalam hati yang baik. Hati yang baik adalah hati yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang baik adalah hati yang terbuka untuk diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hati yang baik adalah hati yang paham bahwa firman Tuhan adalah penuntun yang sejati, sehingga kesadaran ini akan membawa kita untuk selalu bersyukur karena Tuhan menyatakan tuntunan yang sejati kepada kita. Dan hati yang baik ini akan mengeluarkan buah ketekunan, yaitu tekun di dalam memberikan respon yang benar dan tekun di dalam menghasilkan buah-buah iman. Kita percaya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman-Nya, yaitu menjadi pendengar firman yang benar. Tuhan memberkati kita, terpuji firman-Nya. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa. Kembali lagi kami selaku anak-anak-Mu Tuhan datang mengucap syukur dan terima kasih padamu karena Engkau telah memperdengarkan akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih, dari hari ke hari kami boleh mengalami akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik secara jasmani terlebih di dalam hal rohani kami. Malam hari ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa menjadi pendengar yang benar adalah ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di dalam hati kami, dan mengeluarkan buah ketekunan. Terima kasih Tuhan untuk penyegaran akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Berkatilah agar kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyadari bahwa kami tidak akan mungkin menjadi pendengar yang benar tanpa tuntunan daripada Tuhan sendiri melalui kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami terus berdoa dan bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di Jemaat Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Kiranya kasih Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka, dalam proses pemulihan di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit.
Tuhan mengaruniakan kekuatan, semangat kehidupan, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berkatilah para dokter dan perawat sehingga mampu untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini, secara khusus bagi yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit, sehingga mendapatkan semangat baru dan juga pemulihan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Engkau menuntun dan menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Sampai jumpa esok malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.